Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri, saya di kelas MN22G. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan analisis laporan keuangan. Itu apa sih? Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan. Kegiatan ini biasa dikerjakan oleh pihak audit di lembaga pemerintah, firma, akuntan, dan lembaga lain. Tujuannya adalah memastikan akurasi serta tujuan terkait pembiayaan pajak atau investasi. Pada dasarnya, laporan keuangan terbagi menjadi laporan neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Jenis-jenis ini berguna menjadi sumber informasi. Laporan tersebut juga akan dipakai oleh perusahaan atau stakeholder, misalnya investor. Informasi di dalam laporan juga tidak dapat diterima begitu saja. Inilah mengapa analisis terhadap laporan keuangan diperlukan. Tujuannya adalah memberikan informasi akurat, mendalam, serta bisa dipertanggungjawabkan. Analisis ini dilakukan untuk memeriksa laporan secara menyeluruh. Nah, apa sih tujuan melakukan analisis laporan keuangan? Tujuan utama dilakukannya analisis pada laporan keuangan adalah mencari dasar pengambilan keputusan strategis serta dasar informasi perihal nilai bisnis. Namun ada beberapa tujuan yang lebih penting. Mengapa analisis ini penting di antara negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan suatu periode. Yang keempat, memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya. Selanjutnya, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. Yang selanjutnya, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan nilai kompetitor menjadi bahan pertimbangan untuk investor semisal ingin melakukan investasi di perusahaan tertentu, menjadi bahan acuan pemerintah dalam menetapkan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan, menentukan perkembangan yang dialami perusahaan, mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi. Nah, kita mengenal jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Yang pertama yaitu neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Dalam histori tersebut berisi mengenai semua sumber modal atau keuangan, baik dari pemegang modal atau utang kewajiban. Neraca bisa disusun menjadi dua format, yakni bentuk kontrol dan bentuk laporan stafel. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan ini dapat memperlihatkan suatu finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Laporan ini umumnya dibuat di akhir periode perhitungan akuntansi atau akhir tahun. Laporan laba rugi juga dapat memudahkan inspektor dalam mempelajari dan memahami kinerja suatu perusahaan. Format laporan ini ada dua, yakni bentuk langsung atau single step serta bentuk bertahap multi-step. Bentuk langsung artinya semua kategori pendapatan serta beban dihitung sekaligus, lalu diperoleh nominal laba rugi. Sementara pada bentuk bertahap harus dilakukan pengelompokan terlebih dahulu terhadap kategori pendapatan serta beban. Yang ketiga, laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Disebut juga sebagai laporan arus kas. Di dalamnya terbagi 3 kegiatan utama. Di antaranya adalah aktivitas pendanaan, operasi, dan investasi. Yang keempat,
Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebutkan karena akuntan harus memperlihatkan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi laba rugi perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan menggunakan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Metode ini juga kerap diaplikasikan dengan membandingkan presentasi kenaikan dan penurunan pos-pos keuangan dari periode yang sedang dibandingkan. Dengan demikian, metode ini kerap disebut metode dinamis. Di samping metode analisis laporan keuangan di atas, ada sejumlah metode lain yang diterapkan dalam analisis horizontal ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis tren atau indeks. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan, disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode. Yang B, analisis sumber dan modal kerja. Teknik analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan, sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. C. Analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode lain. Yang D, analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Yang kedua, analisis vertikal. Tadi kan horizontal, yang sekarang yaitu vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di suatu laporan sama dan periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Bagaimana dengan metode dalam analisis vertikal ini? Nah, ada dibagi-bagi, ada analisis common site. Apa itu? Analisis ini bekerja dengan membandingkan pos-pos di laporan berdasarkan presentasi di suatu periode tertentu. Laporan yang akan dianalisis umumnya ialah laporan neraca dan laporan laba rugi. Biasanya laporan laba rugi akan digambarkan dengan presentasi gambaran laporan berupa tiap akun di mana barisnya dibagi dengan pendapatan. Sementara gambaran laporan neraca berupa tiap akun akan dibandingkan dengan seluruh total aset. Metode analisis laporan keuangan ini membantu manajer dalam melihat laporan laba rugi serta neraca. Hal ini disebabkan karena format presentasi lebih mudah ditafsirkan dibandingkan angka absolut, maka perbandingan pun menjadi lebih mudah dilakukan. B. Analisis break even. Analisis titik impas break even merupakan analisis yang kerap dipakai dalam menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh perusahaan. Analisis ini akan mendukung analisis terhadap penjualan produk dari segi kuantitas atau jumlah yang harus diperoleh di suatu periode. Tujuan analisis ini adalah mendorong pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi dalam berbisnis. Hal ini akan berujung pada perolehan keuntungan sekaligus meminimalisir risiko rugi. Yang C. Analisis rasio keuangan. Metode analisis laporan keuangan ini dipakai dalam menilai sebuah kinerja bisnis dari pos-pos laporan keuangan di suatu periode. Ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan strategi di periode selanjutnya, serta meninjau kembali perihal sumber daya yang dimiliki perusahaan.
Terdapat 4 indikator dalam melakukan analisis rasio keuangan yakni sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini berperan dalam mengukur kekuatan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek melalui perbandingan EPK serta hutang piutang jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio ini berperan dalam mengukur kekuatan perusahaan dan pemenuhan kewajiban jangka panjang melalui perbandingan semua beban utang terhadap modal atau aset. Yang ketiga, rasio forfibalitas. Rasio ini berperan dalam mengukur kekuatan perusahaan dalam memperoleh laba berkaitan dengan nilai aktiva, penjualan, serta modal. Yang keempat, rasio aktiva. Rasio ini berperan dalam mengukur efektivitas perusahaan kinerja manfaatan aset untuk diubah menjadi laba atau keuntungan. Metode analisis laporan keuangan. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan menggunakan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Metode ini juga kerap diaplikasikan dengan membandingkan presentasi kenaikan dan penurunan pos-pos keuangan dari periode yang sedang dibandingkan. Dengan demikian, metode ini kerap disebut metode dinamis. Di samping metode analisis laporan keuangan di atas, ada sejumlah metode lain yang diterapkan dalam analisis horizontal ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis tren atau indeks. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan, disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode. Yang B, analisis sumber dan modal kerja. Teknik analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan, sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. Prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan. Pertama, yaitu memahami latar belakang data perusahaan, latar belakang data tersebut di bidang usaha, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan, konsumen, perubahan teknologi, serta perubahan faktor ekonomi serta tingkat bunga pendapatan per kapita, pajak, dan tingkat inflasi. Kelola pajak perusahaan lebih praktis dengan SPT tahunan, badan dari mengakari klik pajak. Di samping itu, perlu diperhatikan perubahan dalam perusahaan, misalnya perubahan posisi pihak manajemen kunci. Yang ketiga, mempelajari laporan dengan menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan sudah menggambarkan data dengan jelas, relevan, serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Gunakan metode serta teknik-teknik analisis yang telah dijelaskan di atas. Ini merupakan langkah terakhir agar analisis laporan keuangan dapat menginventarisasikan kondisi keuangan perusahaan dengan benar. Sekian penyampaian dari saya tentang analisis laporan keuangan. Semoga ilmunya dapat berguna dan bermanfaat. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.